Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Rohim dengan NPM 21071010053 dari Prodi S1 Ilmu Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya masuk ke dalam kelas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas G526. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa. Lanjut ya, untuk komponen keterampilan berbahasa sendiri, yang pertama ada keterampilan menyimak, kemudian ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, yang keempat ada keterampilan menulis. Nah, untuk keterampilan membaca sendiri, membaca itu dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan pembendaharaan kata, memberi pengetahuan, mengembangkan intelektualitas, kemudian membantu memahami masalah orang lain, dan dapat mengembangkan konsep diri. Kemudian untuk tipe-tipenya, untuk pembagiannya, ada membaca secara nyaring ya. Membaca itu yang secara nyaring tuh bukan untuk diri sendiri ya, melainkan untuk didengarkan oleh orang lain, sehingga harus diperhatikan juga artikulasi, intonasi, dan kecepatannya. Contohnya adalah membaca teks pidato, kemudian membaca teks kampanye, kemudian membaca ceramah atau khotbah. Nah, kemudian ada membaca dalam hati, dibagi menjadi dua. Yang pertama membaca ekstensif, yaitu membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin, sehingga kita bisa menemukan informasi. Contohnya membaca survei, membaca sekilas, kemudian membaca dangkal. Kemudian ada membaca secara intensif ya, itu studi seksama, telah teliti, dan penanganan terperinci ya. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama membaca telah isi, contohnya membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide-ide. Kemudian ada membaca telaah bahasa, itu dibagi menjadi membaca bahasa dan membaca sastra. Kemudian ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini speaking skill ya, bahasa Inggrisnya ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Yang pertama pengetahuan, yang kedua inteligensi, yang ketiga kepribadian, yang keempat pengalaman, yang kelima biologis. Kalau secara pengetahuan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin lancar pula dia berbicara. Semakin banyak seseorang berdiskusi, semakin lancar juga kelancaran berbicara seseorang ya. Jadi begini, kalau orang ketika berdiskusi, tentunya dia akan menambah wawasan. Wawasan itu tadi menunjang kelancaran berbicara itu tadi. Misal ketika saya berdiskusi dengan teman saya yang dari teknik mesin, ketika saya memiliki proyek untuk membuat sebuah alat deteksi fosfat pada mesin cuci untuk mereduksi surfaktan. Nah, surfaktan pada uh, air limbah cucian itu tadi sangat berbahaya apabila mencemari lingkungan. Nah, di situ saya berdiskusi dengan teman saya bagaimana alat ini jika difungsikan pada mesin cuci, diletakkan di bagian mananya, apakah dia efektif, kemudian dianalisa secara kimia lingkungannya. Nah, itu kemudian ketika alat tersebut setelah dikonsep, kemudian di setelah dirancang, kemudian dibuat, setelah jadi kemudian diseminarkan, kemudian diuji cobakan. Nah, itu tadi pengetahuan itu tadi mempengaruhi kelancaran berbicara seseorang dalam sebuah forum yang berhubungan pada poin keempat itu tadi. Dari pengalaman ya, kalau inteligensi itu dari cara seseorang mengabstraksi, mengkonsep sebuah permasalahan, sebuah penyelesaian masalah,
kemudian pribadi seseorang, kemudian secara biologis vokal, dari vokalnya, dari keadaan giginya, A, I, U, E, U-nya dalam melafalkan itu tadi, vokal-vokal itu tadi. Nah, kemudian keterampilan menyimak. Proses menyimak yang pertama mendengarkan, yang kedua memperhatikan, yang ketiga memahami, yang keempat mengingat, yang kelima mengevaluasi, yang keenam menanggapi. Untuk tipe menyimak itu tadi, menyimak itu yang pertama itu secara aktif. Secara aktif itu secara menyeluruh dan menemui titik understanding ya, atau dikatakan titik puncaknya, titik paham. Misal saya mendengarkan dan menyimak penjelasan guru matematika saya mengenai bab limit. Limit itu ada limit yang mendekati sama dengan mendekati nol, ada yang tak terhingga. Nah, ketika saya mencapai titik understanding itu tadi, saya menguji titik understanding saya dengan mengerjakan soal matematika bab limit itu tadi. Dari soal yang tingkat kesulitannya rendah hingga kesulitannya tinggi. Nah, ketika saya sudah melewati menguji coba diri itu tadi, ketika saya bisa mengerjakan soal tadi, berarti saya sudah mencapai titik understanding itu tadi. Nah, itu dikatakan saya telah menyimak secara aktif. Nah, kemudian menyimak secara pasif ya. Jadi seseorang, contohnya ya, seseorang tidak pernah bersekolah tetapi lancar dalam berbahasa Inggris. Dia dalam kesehariannya dia selalu melakukan aktivitas roda ekonomi ya. Dia menjual barang-barang dan berdagang ke luar negeri. Dia secara tidak langsung ya, otomatis dia berinteraksi dengan bahasa Inggris. Lambat laun ataupun bertahun-tahun, dia akan fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, itu contoh dari menyimak secara pasif. Kemudian untuk sebab penyimak itu tidak aktif. Yang pertama faktor lingkungan, yaitu suara dan jarak. Kita lihat rumus cepat terlambat bunyi itu tadi. Rumus cepat terlambat bunyi atau gelombang itu ya dilambangkan dengan V ya. Itu ada lambda, yaitu panjang gelombang ya. Kemudian ada lagi frekuensi. Kemudian ada lagi periode. Nah, panjang gelombang, frekuensi, kemudian periode itu mempengaruhi cepat terlambat gelombang. Bagaimana suatu hal yang kita bicarakan sampai ke penyimak itu ditentukan oleh cepat terlambat bunyi itu tadi. Nah, ini merupakan faktor dari lingkungan juga. Kemudian ada sumber pesan. Kemudian pesannya sendiri bagaimana, apakah berbelit-belit atau tidak. Kemudian yang keempat individu penyimaknya. Kemudian yang kelima kondisi fisik penyimak. Yang keenam sikap dan kebutuhan penyimak ya. Kemudian kebiasaan menyimak. Apakah seseorang itu dalam kesehariannya itu menyimak dengan baik? Kalau seseorang itu memang memiliki kemampuan menyimak yang tidak baik, tentunya ketika dia mengambil kesimpulan dari suatu hal yang dibicarakan, pastinya kesimpulan tadi tidak relevan dan tidak sama dengan hal yang dibicarakan itu tadi. Kemudian ada tanggung jawab penyimak ya, apakah si penyimak itu benar-benar mau mendengarkan hal yang dibicarakan. Nah, itu digarisbawahi. Kemudian ada keterampilan menulis. Menulis itu sebagai titik muara dari ketiga keterampilan sebelumnya ya. Menyimak, membaca, dan berbicara. Umumnya orang yang terampil menulis itu adalah orang yang banyak membaca. Dalam menulis artikel, jurnal, ataupun makalah, kita dituntut dalam memasukkan banyak jurnal. Semakin banyak jurnal yang dimasukkan ke dalam artikel jurnal, kemudian makalah, semakin bagus pula
kualitasnya. Mengapa? Karena semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin bagus juga dia dalam menentukan ide dalam menulis itu tadi. Nah, bagusnya ide itu ditentukan oleh banyaknya hal yang dibaca oleh orang itu tadi. Kemudian keempat, keterampilan itu tadi saling berhubungan, tetapi menulis merupakan keterampilan yang paling utama. Kemudian unsur yang dipenuhi agar terampil menulis. Yang pertama, mempunyai ide ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian memenuhi ejaan yang disempurnakan yaitu EYD. Kemudian memilih kata yang tepat. Kemudian yang keempat, mempunyai makna yang lugas dan tidak ambigu. Terima kasih. Sekian pemaparan saya dan penjelasan saya mengenai keterampilan berbahasa. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah ya. Semoga kita juga diberikan kesehatan karena kesehatan saat ini sangat penting pada era pandemi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.